bapak-bapak, sesepuh-sepuh, bapak ibu dan sebagainya, itu nanti start dari Masjid Raya Al-Falah, running 5 kilo, nanti di Masjid Raya Al-Falah ada acara plus sekaligus buka bersama. Nah, ini nanti bisa kelak di kota Solo, tiap sore masjid ini ngabuburan, masjid sana ngabuburan. Jadi puasa tidak tambah lemes, tapi tambah semangat insya Allah. Selanjutnya keynote speaker kita sudah hadir, alhamdulillah. Bapak Respati Adi selaku Wali Kota Surakarta, beliau agendanya full tapi menyempatkan bisa hadir di sini. Untuk kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Daryono selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, yang terhormat Ustadz Iqbal Tantowi, Ketua Takmir Masjid Fatimah, dan yang saya hormati Bapak Winardi, Ketua Masjid Indonesia Baqi, dan pembicara pada kegiatan hari ini yang luar biasa yang sudah membuktikan, Pak Kiai Kusnadi Ikhwani yang sudah membuktikan dahsyatnya perkembangan kemajuan Islam dari masjid. Dan yang saya banggakan Ketua Yayasan Awal Fatimah, Bapak Dewanto Kusumo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat limpahannya pada siang hari ini kita diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat sempat ini suatu keluasan waktu yang kita diberikan bisa bermajelis bersama di sini. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak-bapak, Pak Takmir, kita menyadari betul perkembangan zaman yang semakin luar biasa ini. Kenapa pemerintah pada saat ini sulit sekali mensosialisasikan program-program apapun di tengah masyarakat, tapi sangat-sangat sulit diterima karena krisis kepercayaan. Satu berbuat satu seragam, satu kelompok satu seragam, satu berbuat buruk, pasti yang lain ikut ke noda. Satu berbuat tercela, yang lain ikut ternoda. Nah, saya menyadari betul, karena saya sebelumnya tidak di politik begitu ya, baru kali ini saya menyadari betul ketika saya keliling ke masjid-masjid, saya menyadari inilah yang selama ini pemerintah belum mau sentuh, tidak mengajak tempat ibadah khususnya masjid. Dari sekian saya keliling, saya ada program semua bersama, saya keliling dan lain-lain. Banyak sekali pengurus masjid atau marbot yang masih menggunakan cara konvensional dalam berdakwah. Itu yang membuat masyarakat sulit untuk masuk. Sejak zaman Rasulullah, masjid itu seharusnya menjadi pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Tapi saat ini kita memang hanya fardu nidak, Pak, dan jauh, hanya untuk tempat sholat dan mengaji. Tapi belum ada fungsi untuk ekonomi, fungsi pendidikan, dan lain-lain. Nah, kegagalannya apa? Ketika saya keliling masjid, nah ini mumpung Pak Wali ini jamaah ini, nah mesti gitu. Habis pulang selesai jamaah, dikira dari Pak keluar jengedah Pak, kalau butuh semen menteri Pak. Ini masjid kono Pak, kalau butuh apa jenenge granit Pak. Ini masjidnya butuh granit. Pak ini butuh bedak, butuh ini. Salah mboten. Biasanya dia kirang. Pak, Bu, sebentar ibu-ibu gitu, bapak-bapak dari Pak,
bapak, mas-mas tadi. Pembangunan fisik, iya penting. Tetapi pembangunan ideologi, pembangunan aktivasi masjid itu menjadi jauh lebih penting. Ya kalau saya cuma diminta tolong untuk infrastruktur masjid tadi, semen, granit, insya Allah gampil Pak. Tapi apakah dampaknya kepada warga sekitar, kepada dakwah kita sebagai kewajiban umat muslim? Sangat-sangat minimum. Saya sangat berharap Pak, kami punya masjid Pak, kami punya program Pak. Ini pengatasan kemiskinan Pak, seperti di Jogokrian. Ini mengajak orang-orang yang lain yang belum mau ke masjid jadi ke masjid. Nah, kalau ngajak pemimpin ya, wali kotanya ketika subuh berjamaah atau di jamaah waktu apapun, ngajaknya adalah aktivasi. Dan tidak hanya wali kota, siapapun pejabat nanti yang mengambil di situ atau yang punya kewenangan, tidak lagi meminta bantuan untuk infrastruktur, tapi meminta bantuan untuk kegiatan-kegiatan yang positif untuk bisa berdakwah. Mas Wali, langsung ya caranya itu Mas. Ini contoh. Saya punya program namanya, ini kan Masjid Indonesia Paket, tapi nanti bisa menjadi satu sama Masjid Indonesia Paket. Tapi kami di Solo, karena kewenangan saya baru di Solo, saya ingin membuat program namanya MBS. Napa niku Pak Wali MBS? Masjid Beri Solusi. Itu dulu. Misal ada anak muda nggak bisa cari kerja, susah cari lowongan kerja. Nanti ada program rumah siap kerja saya install di masjid. Harus ada masjid ini, Masjid Beri Solusi. Ini harus berbicara tentang lowongan pekerjaan yang sesuai. Ada pelatihannya. Kedua, Pak, anak saya pinter, tapi nggak bisa lanjut ke sekolah. Nanti Masjid Beri Solusi kita tambahkan Solo Teknopark di setiap masjid untuk memberikan informasi beasiswa. Banyak Pak beasiswa, tapi informasinya kurang. Pak, kita warganya ingin cek kesehatan, nanti kita puskesmas, kita aktifasi kegiatannya Beri Solusi di masjid-masjid. Nah, inilah backbone-nya Bapak Ibu. Saya berharap mengajak panjenengan semua untuk memberikan solusi bagi warga sekitar. Tidak usah muluk-muluk, tidak usah banyak-banyak. MBS ini langsung dengan tetangga satu RT dulu di masjid tersebut, di masjid tempat Bapak Ibu berada. Sampai misalnya, ada jalan berlubang di dekat masjid, bisa memberikan solusi. Iki sing aspal masjid. Nanti kalau yang datang tokoh-tokoh politik, iki sih aku sih ngapa aspal loh, ini era aku mau rapi coblos kan dan lain gitu. Tapi kalau masjid beda, iki sing aspal masjid walaupun bantuan dari pemerintah. Nah Bapak Ibu terus, Bapak, Mas dan saya saking semangatnya karena dari kemarin saya keliling belum menemukan masjid di Solo yang bisa memberikan solusi yang nyata bagi masyarakatnya. Bukan salah masjid ya, memang salah pemerintahnya yang belum mengajak menggandeng dari masjid-masjid. Saya beberapa kali jamaah di tempat-tempat saya sangat ini bukannya mengenangnya, saya mohon maaf sekali. Yang ngisi tausiah sepuh-sepuh Pak, sepuh sangat. Saya paham ini pasti menghormati senior warga yang di situ, paling sepuh. Kultum masjid, kultum subuh biasanya kan pendek tapi bermakna. Ini suwe plat nanti surut bisa menceritakan kenaikan harga emas. Ini kemudian tentang beri ini mungkin kalau di tukang. Saya mikir jamaah di sini membutuhkan yang lebih tentang kehidupan sehari-hari, tentang solusi, tentang permasalahan yang ada. Dia menceritakan tentang tetangganya yang kenaikan emas, yang dulu kalau diinvestasikan sekian, bisa disedekahkan sekian dan lain-lain. Saya sampai aduh ini ya sudah banget. Nah, berarti tadi dari program dari Masjid Indonesia Bangkit ini
takmir-takmir marbot-marbotnya bisa diinstal terlebih dahulu sesuatu yang menarik. Saya punya mimpi, saya punya anggapan bahwa masjid itu akan sukses cara berdakwahnya ketika jamaah-jamaah yang hadir yang jauh itu isinya wong tato kebuat jadi sholat. Saudara-saudara kita yang punya timbit besar jadi sholat. Mungkin yang masih pakai, mungkin memang itu tidak benar secara sunat buruk, pakai kaos hitam yang bergambar band gede, tapi dia mau sholat dulu. Nah, inilah keberhasilan masjid. Kita punya kewajiban berdakwah tidak hanya mengisi majelis-majelis ilmu, tapi mengajak orang, saudara, rekan, tetangga yang tidak pernah ke masjid. Caranya gimana Pak Wali? Ya, kita berpikir ada gula, ada semut. Ini caranya berbusa. Jadi kita juga melihat remaja-remaja masjid yang sekarang juga sudah berkurang karena ada HP dan lain-lain. Dulu minimal zaman saya dulu, saya kecil dulu, minimal seminggu 2 kali paling enggak belajar TPA lah. Ya, memori masjid itu ada. Tapi sekarang Bapak Ibu, karena semua informasi belajar pun bisa melalui dunia digital, melalui handphone, sehingga ini kita sedikit menganaktirikan atau meninggalkan masjid. Nah, dengan masjid berisolusi ini pelan-pelan kita bisa memberikan nek golek gawean ning masjid bae luar biasa sekali Pak. Jadi pusat ekonomi masjid-masjid sekitar bisa ada pojok-pojok UMKM, bisa ada pengembangan latihan bisnis pengolahan sampah misalnya. Wah nek kita mau kulineran bisa ke masjid, betul apa-apa kulineran di masjid, tapi ketika azan langsung diajak sholat. Ayo yang lagi makan bisa sholat terlebih dahulu. Nah, cara-cara sederhana tapi bermakna itu yang kita butuhkan Bapak-bapak. Saya sangat berharap kedepannya dari takmir-takmir di sini, marbot-marbot di sini bisa menyesuaikan program-programnya yang lebih baik, lebih terbuka bagi warganya. Misal kegiatan setelah Isya kosong lama, dibuat acara, mungkin saat ini anak-anak muda kita lagi suka ngopi misalnya, ngopi di masjid, kasih stimulus 20 kopi gratis sambil curhatan, sambil cerita-cerita, pendekatan bisa digunakan. Saya sebagai wali kota dengan kepolisian, dengan TNI sedang membuat suatu gerakan, itu juga namanya adalah masjid sebagai safe house, rumah aman bagi sinten, karena banyaknya kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, kriminal, bullying, kesehatan mental, ADRT dan lain-lain. Ini kita membuat safe house bagi ibu-ibu, anak-anak yang mendapatkan kekerasan bisa segera lari ke masjid. Nanti akan ada dari Kabin-Kabinas, Satlinmas, dari bapak-bapak Babinsa akan ikut, ada tulisan call center di setiap masjid-masjid. Ini salah satu menjadi solusi keamanan buat warga sekitar. Mengelilingi masjid, insya Allah aman. Itu dengan bapak kepolisian, dengan safe house. Karena apa Bapak Ibu, Bapak, saya menyadari, saya ada program satu namanya Posyan 12, itu 6 SPM, dan kita menurunkan psikolog-psikolog, kita menambahkan psikolog di setiap posyandu. Setelah setahun berjalan ini, dari 6.000 sampling, ternyata yang membuat saya juga kaget, 9% dari total yang menjadi peserta Posyandu Plus psikolog klinis tadi,
9% membutuhkan rujukan lanjutan karena kesehatan mentalnya. Mungkin kalau bapak-bapak, kalau dulu namanya psikolog tuh mungkin didarani wong dengan itu dari dulu loh Pak Adik. Tapi sekarang anak-anak kita, adik-adik kita butuh Pak. Saya sediakan di setiap posyandu psikolog. Nah, masjid pun begitu. Dari secara spiritual yang menjadi penenang, obat penenang hati adalah masjid. Bukan malah nyun sewu bapak-bapak ini tahanom pakai rajin topek-topek ke masjid. Hei lu mah rasupan. Ada orang yang lagi terluka, mungkin ibu-ibu belum pakai hijab karena kena KDRT. Orang-orang merah hijaban on malih. Ampun Pak, jangan. Justru malah mereka ini yang nanti insya Allah keimanannya insya Allah lebih dari kita ya. Mesti kalau dapat hidayah pasti luar biasa. Karena masih bisa memberikan solusi atau pencerahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak-bapak. Jadi dari Masjid Indonesia Bangkit ini nanti ketemu SOP manajemen gina itu impak semene enaknya digawe kaya apa, ditambahkan aktivasi kegiatan atau apa. Nah, selalu di Masjid Al-Falaq, Masjid Joko Karya Jogja selalu berinfaknya adalah 0 setiap bulan ya Pak, ini infak 0 setiap bulan, infak 0. Saya sebelumnya pengusaha Pak, pedagang, mesti nek gawe kas mesti di hari akhir disimpan do keuangan sisue gitu. Tapi ini bener harus 0. Tapi ternyata setelah saya jadi wali kota Pak, sebelumnya jadi pedagang, saya jadi wali kota. Perbedaan pengusaha dan pemerintahan. Kalau pengusaha di 31 Desember itu harus menyisakan keuntungan untuk tambah modal tahun berikutnya atau dibagi ke pemilik. Tapi kalau pemerintahan Pak, sebetulnya bikin pengeten Mas Haryono dari wakil Kadep juga. Kalau pemerintahan 31 Desember itu juga uangnya harus 0 Pak, harus entek, harus kembali ke masyarakat. Nah ini ternyata sama Pak. Infak masjid itu juga harus 0 di akhir bulan. Pemerintah dibayari pajak karena masyarakat di akhir tahun juga harus 0. Nah, barangkali ketika manajemen ini nanti di masjid baik, saya punya harapan besar pemimpin-pemimpin kita nanti ke depan, wali kota, bupati, gubernur harus dari masjid-masjid kita. Amin. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga nanti bertemu dengan SOP yang bagus, manajemen yang baik. Ketika ada kekurangan infak dan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, bekerja sama dengan pelaku usaha sekitar, saya rasa ekonomi inklusifnya, ekonomi sirkularnya semakin berjalan. Kita tidak sedang meminta, tapi kita sedang membuat program yang akan mensejahterakan masa depan anak-anak kita. Mungkin kalau kita langsung ekstrim sekarang untuk perubahan yang radikal sekarang, kita perlu bertahap Bapak. Untuk membuat perubahan perlu bertahap dan perlu menginstal, mempengaruhi adik-adik kita, anak-anak kita supaya lebih baik dari kita sekarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi bapak-bapak semua dan sebagai pengingat kita sebagai umat muslim untuk berdakwah di tempat kita masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Respati Ardi. Kemudian dilanjut dengan foto bersama Bapak Wali Kota Respati Ardi didampingi Bapak Daryono selaku Wakil Ketua DPRD Solo, Bapak Winardi selaku Ketua Masjid Indonesia Bangkit, dan Kiai Kusnadi Ikhwani selaku Ketua Takmir Masjid Raya Al-Falah Sragen selaku pembicara pada hari ini. Foto pertama menghadap ke timur,
dengan backdrop. Kemudian foto kedua nanti menghadap ke barat dengan background jamaah. Ketua Takmir, Ustadz Iqbal, kami persilahkan. Alhamdulillah, selaku Ketua Takmir Masjid Raya. Batik kanan kiri, Mas, cocok. Sampun mriki mawon. Masih? Iya. Nih, satu lagi. Oke, sekarang berbalik dengan foto backgroundnya jemaah. Tolong untuk kameramen. Ya, Alhamdulillah dari selatan ada Kiai Kusnadi Ikhwani dengan batik, kemudian ada Bapak Geri Daryono, Ketua DPR, Wakil Ketua DPRD Surakarta, ada Bapak Respati Ardi, Wali Kota, ada Bapak Minati atau Kang Mas Wiwin selaku Ketua NIB, dan ada Ustadz Iqbal Tantowi selaku Ketua Takmir Masjid Raya Fatimah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih. Pemberian buku dari Kiai Kusnadi Ikhwani kepada Pak Wali Kota. Untuk Bapak Dery Daryono dan Ustadz Iqbal bisa ikut berfoto di depan juga bersama. Berdua dulu, J. Ya. Alhamdulillah. Matur suwun, demikianlah sesi foto bersama Pak Wali Kota. Dan Bapak Wali Kota mohon izin juga karena harus menuju ke acara yang selanjutnya. Alhamdulillah. Sambil disiapkan ulang.